Aku nggak bisa begini aja. Nggak ada di sini. In Xiaoyao. Kalian. Mbak Ipar, makasih dulu. Udah kasih jatah keluar negeri itu ke aku. Terrace. Sebenarnya kanker darah anakmu, Hang Hang, itu bohong. Waktu itu untung banget, Heng Heng pura-pura sakit. Jadi uang 10 juta yang kamu kumpulin buat biaya pengobatan, malah dikasih ke aku, buat biaya keluar negeri. Kalian berdua. Udah kompak dari awal. Tentu aja. Kepintaran dan bakatmu, sama muka kamu ini, aku benci semuanya. Kalau kamu udah nggak suka dia, biar aku bantu kamu, hancurin dia. Papa. Mama Yuan, dia bau banget deh. Ayo kita cepet. Kalian kerja sama, ngerebut jatah keluar negeri aku. Nipu uang aku, bikin aku mati sengsara. Andai bisa diulang lagi, aku pasti nggak bakal kasih kalian kesempatan. Mama jahat, cepet bawa aku ke klinik. Perutku sakit, kepalaku sakit, seluruh badanku sakit. Ini anakku. Demi bantu Yuan ya kumpulin uang, biar dia bisa keluar negeri. Nipu aku pura-pura sakit dan mati suri sebelum itu. Aku hidup lagi. Kamu tuh perempuan jahat. Dulu waktu dengar dia bilang sakit, aku udah nggak peduli harga. Kamu mau mati ya? Sampai-sampai aku sampai mohon ke sopir, buat antar aku dan anakku ke klinik. Tolong banget. Aku ngerasa udah jadi ibu yang baik buat Hang Hang. Aku khawatir sama kesehatannya. Tapi dia sama papanya, diam-diam mikirin, gimana cara nipu. Kepercayaan aku, sekarang Tuhan udah kasih kesempatan kedua. Aku nggak bakal kasih mereka kesempatan buat nyakitin aku lagi. Yaoji. Aduh sakit banget. Mama gak bawa aku ke klinik. Seluruh badanku sakit, gak tahan banget. Menantu keluarga Xiao. Kamu manusia apa bukan sih? Anakmu udah sakit, kok masih nggak dibawa ke klinik? Kamu ibu, macam apa sih? Iya benar. Lihat tuh sampai nangis gitu. Aku janji deh habis ini gak nakal lagi. Tolong bawa aku ke klinik ya. Oke deh. Mama jangan. Mama Heng Heng. Kamu mau ngapain sih? Ini resep tradisional dari kampungku. Kalau anak rewel atau nggak enak badan, tidur di kandang. Ayam 2 hari langsung sembuh. In Xiaoyao, udah cukup belum? Dulu di kampung, kamu begoya udahlah. Sekarang kenapa? Mau pakai kebodohan kamu piwe inspana anak sendiri? Dulu tuh, sebenarnya nggak usah bawa kamu ke sini. Udah. Jangan marah-marah. Mbak Ipar kan dari desa. Nggak ngerti, nggak punya wawasan. Itu bukan salah dia juga. Yang penting sadar diri. Udah cukup kok. Jangan marah lagi ya. Sekarang aku antar Hang Hang ke klinik. Kalau nanti ada apa. Kamu harus tanggung jawab penuh. Sekarang aku mau lihat. Kalian mau gimana lagi pura-purain anak sakit? Buat nipu aku kumpulin uang biar Yuan ya keluar negeri. Mbak Ipar. Bener-bener nggak nyangka deh, kok nasib Hang Hang sial banget. Kanker darah. Itu kanker ganas banget loh. Dokter bilang, paling nggak butuh 10 juta buat pengobatan. Mbak Ipar, kamu kan ibu kandung Hang Hang. Pasti kamu bakal kumpulin uang buat obatin dia kan, iya kan? Dulu juga gitu. Aku langsung panik dengar kata kanker darah. Nggak sempat mikir itu beneran atau enggak. Langsung buru-buru cari uang. Hang Hang kena kanker darah. Aku langsung cari uang. Aku tahu semua orang juga susah. Tapi aku beneran butuh uang buat obatin Hang Hang. Kita kan tetangga. Tolong pinjemin uang ke aku. Dulu demi cari uang, aku sampai ngemis ke tiap rumah. Dapat tatapan sinis. Tapi nggak pernah kepikiran.
Uang yang aku kumpulin susah payah, ternyata semua masuk ke kantong Yuan. But dia foya-foya di luar negeri. Sekarang, jangan harap bisa manfaatin aku lagi. Kamu masih bengong aja. Udah tahu anak sakit, masih nggak cepat cari uang. Oh iya, kamu juga bisa kasih jatah ke luar negeri. Hei Yuan ya. Kamu diam di rumah aja jagain anak. Kasih masa depan aku ke perempuan lain. Suami sendiri tega banget. Klinik ini hasilnya nggak akurat. Cari klinik lain. Tenang aja. Mbak Ipar, nggak usahlah, ribet banget, di klinik ini aja. Aku ibunya Hang Hang. Aku yang mutusin. Nanti kita lihat. Kalian masih mau acting apa lagi? Anaknya sehat kok. Badan juga bagus. Tuh kan. Klinik sebelumnya salah diagnosa. Semua hasilnya normal. Hang Hang gak kena kanker darah. Menurutku sih, dia di rumah kebanyakan manja. Mending masukin aja ke sekolah olahraga. Biar ikut program pemerintah. Sekolah olahraga itu keras banget loh. Kalau anak ini nggak mau di rumah enak, malah jadi anak durhaka. Ya udah aku masukin aja, biar ngerasain latihan bareng-bareng. Aku nggak mau. Mama Yuan tolong aku. Aku nggak mau ke sekolah olahraga. Hang, kamu salah pak. Aku bukan mamamu, aku tant. Lain kali jangan salah panggil lagi. Tapi kan itu papa. Udah diam. Duduk aja. Pantes aja anakku gampang deket sama Yuannya. Ternyata suamiku diam-diam. Nyuruh anakku anggap dia sebagai mama. Kamu diam aja di situ. Aku mau keluar bayar. Jin Gag. Apa aku nggak akan pernah bisa ke luar negeri selamanya? Padahal ke luar negeri itu impian aku. Dari aku kecil, nenek selalu cerita tentang pengalamannya ke luar negeri. Aku bener-bener pengen banget. Jin Gag. Menurut kamu, kenapa sih kakak ipar nggak pura-pura nggak tahu aja, terus bantu aku kumpulin kuota dan biaya kuliah itu? Bukan berarti aku nggak berterima kasih sama dia. Udah, jangan nangis dulu. Tenang aja. Urusan uang sama kuota itu, biar aku yang cari cara, selama aku bisa bikin dia hamil duluan. Dia pasti nggak bisa ke luar negeri. Jangan nangis lagi. Ayah. Sayang, udah malam nih. Kita tidur lebih awal yuk. Sejak Hang Hang lahir, kita udah tidur pisah kamar terus. Udah lama banget nggak ada hubungan suami istri. Aku pengen. Xiao Jin demi bantu Yuan Ya, mau ngambil jatah ke luar negeri. Sampai-sampai mau tidur sama aku, biar aku hamil. Tubuh Xiao Jin itu kuat banget. Staminanya juga luar biasa. Kalau aku yang dulu, mungkin udah setengah, hati setuju aja. Tapi sekarang aku cuma ngerasa muak sama dia. Aku nggak butuh. Kalau kamu butuh, ya udah sana cari Yuan Ya aja. Jangan ngomong sembarangan, aku sama dia nggak ada apa-apa kok. Urusan suami istri itu cuma sama kak. Lepesit. In Xiaoyao. Jangan mimpi bisa ke luar negeri. Kuotamu cuma buat Yuan Ya. Mama Hang Hang. Mama Hang. Suami kamu, Xiao Jin, sekarang udah jadi kepala bagian di pabrik. Ya, orang-orang bilang, laki-laki kalau udah punya jabatan suka berubah. Tapi suami kamu malah beli obat buat hubungan suami istri. Jarang loh, hubungan suami istri kalian masih harmonis gitu. Semua orang pada iri sama kamu. Beruntung banget deh. Ngapain Cepetan sana lihat. Aku nggak usah masuk deh ya. Cek aja sebentar. Aku masih ada urusan, aku pulang duluan ya, cek aja sebentar. Yang penting obat ini manjur. Selama aku bisa bikin dia hamil duluan, dia pasti nggak bisa kuliah ke luar negeri. Tapi kalian kan udah punya Hang Hang. Menurut aturan pemerintah, nggak boleh punya anak kedua. Aku juga nggak pernah niat, biarin dia lahirin anak itu.
Demi rebut kuota ke luar negeriku. Mereka benar-benar nggak pilih cara. Selama aku hamil, pasti langsung dicoret dari program beasiswa luar negeri. Soal anaknya, bahkan nggak ada kesempatan buat hidup. Aku sama bayi ini, cuma jadi alat buat Xiao Jin bantu Yuan Ya. Dulu mereka bikin aku cacat seumur hidup. Sekarang cuma bikin aku hamil lalu keguguran. Itu aja udah dianggap baik hati. Secret is he. Saya mau ajukan cerai. Semua baik-baik saja. Kenapa jadi begini? Kalau ini karena Yuan Ya. Suamimu itu sudah ngomong sama aku kok. Dia sama Yuan Ya. Cuma perhatian sebagai teman satu tim. Kamu jangan salah paham. Bukan karena dia. Aku memang mau kuliah ke luar negeri. Nanti setelah pulang, langsung kerja di daerah timur Indonesia. Biar aku pengen negeri ini. Paling cepat 3 tahun. Paling lama bisa belasan tahun. Kalau perlu, aku harus rela ninggalin keluarga. Korbanin keluarga kecil. Demi kebaikan banyak orang. Aku suka banget sama tekad kamu. Tapi, Xiao Jin setuju cerai sama kamu? Aku nggak butuh persetujuan dia. Aku tetap mau cerai. Oke. Organisasi bisa kasih izin khusus buat kamu cerai. Nggak perlu persetujuan Xiao Jin. Ying Xiaoyao, Timon Sejawa. Kamu bisa berjuang seumur hidup demi kariermu. Terima kasih, Pak. Halo. Oke. Aku ngerti. Teman Yin. Baru aja dapat info. Jadwal pelatihan untuk studi ke luar negeri dimajukan. Yang tadinya berangkat bulan depan. Jadi besok. Kamu cepat pulang dan siap-siap ya. Ok. Aku langsung pulang siap-siap. Bersihin koper sama dokumen. Kamu beneran mau pergi? Ini aku sengaja beliin buat kamu. Minum obatnya dulu. Dia juga pasti nggak nyangka. Tanggal berangkat dimajukan. Malam ini kesempatan terakhir dia buat bikin aku hamil. Kamu beneran harus banget kuliah ke luar negeri? Ayah. Udah cukup. Jelas-jelas Yuan Ya. Lebih layak dapat beasiswa ITU daripada kamu. Kenapa sih kamu harus banget rebut kuotanya, atau kamu iri sama status dia sebagai relawan desa, makanya kamu cari-cari cara buat nyusahin dia. Kuotanya aku dapat karena tes. Bukan aku rebut dari siapa-siapa. Kenapa harus aku kasih ke dia? Dengar ya. Aku ini suamimu, jadi kamu harus nurut sama aku. Diam di rumah, jangan hang-hang buat aku. Tanpa izin aku, kamu nggak boleh kemana-mana. Xiao Jin. Tega-teganya demi cegah aku ke luar negeri. Dia malah ngurung aku. V. Kita di kabupaten ini, akhirnya ada juga yang bisa kuliah ke luar negeri. Suaminya malah nggak ngizinin dia lanjut sekolah. Dia sampai harus kabur diam-diam. Toyota. Jangan pergi, bapak ibu sakit, kamu harus pulang kampung segera buat rawat mereka. Kakak kepar. Kata Kak Xiao Jin benar juga sih, kesehatan bapak ibu lebih penting. Menurutku, mending kamu cepat pulang kampung aja deh. Soal kuliah ke luar negeri, biar aku aja yang gantiin kamu. Pak Sekretaris Hi. Gawat, Pak, Xiao Jin sama Yuan Ya mau rebut surat izin kuliah ke luar negeri milik Yin Xiaoyao. Cepat ke sana lihat, Pak. Apa? Pak, cepat jalan. Ayo. Mama Hang, kesempatan kuliah ke luar negeri masih ada. Tapi kalau mertua kamu sampai meninggal gara-gara kamu sanggup tanggung jawab nggak? Dulu aku kira kamu menantu baik, nggak nyangka kamu seegois itu. Sama mertua aja nggak hormat. Xiao Jin milih kamu, bener-bener salah besar. Balikin ke aku. Aku ini suamimu, jadi kamu harus nurut sama aku. Tanpa izin aku, kamu nggak boleh kemana-mana.
Tugas kamu itu di rumah, jaga orang tua dan anak-anak kita baik-baik. Cuma gara-gara kuota ke luar negeri ini, aku putusin aja. Kuotanya kasih ke Yuan Ya. Sekarang juga kamu pulang. Aku nggak akan nyerah. Balikin ke aku. Balikin ke aku. Maaf ya. Ini sekarang punyaku. Maaf banget kakak ipar. Nggak sengaja keinjek kamu. Balikin ke aku. Kalian bawa dia pulang. Sebelum orang tua aku sembuh, dia nggak boleh keluar rumah. Beranti. Beranti. In Xiaoyao. Sebenarnya ini ada apa sih? Secret Rizky. Dia nggak mau pulang buat ngurus mertua. Sedangkan aku, cuma ngasih dia sedikit pelajaran aja. Sebagai istri orang. Utamakan keluarga itu udah kewajiban. Iya banget. Sebagai menantu perempuan, nggak mikirin buat berbakti sama mertua. Malah ngaret bisa ke luar negeri buat santai. Bener-bener nggak tahu dia. Soal kuota ke luar negeri itu. Aku udah kasih ke Yuan Ya yang punya hak cadangan. Aku ini suaminya. Aku punya hak buat mutusin buat dia. Kamu ngomong apa sih, Xiao Jin? Kamu nggak punya hak buat mutusin untuk rekan Yin Xiaoyao. Sekretaris. Yuan Ya udah bawa surat izin ke luar negeri dari aku. Udah naik mobil kantor urusan studi luar negeri. Cepat-cepat kejar mobil kantor urusan studi luar negeri itu. Balikin ke aku sekarang juga. Secret Rizky. Yin Xiaoyao itu istriku. Aku punya hak buat mutusin apapun untuk dia. Dia harus di rumah sama aku, jadi istri dan ibu. Nggak boleh kemana-mana. Si Carondia. Itu mahasiswa berprestasi yang dilindungi negara. Kalau kamu berani ganggu rekan Yin Xiaoyao lagi, aku bakal bikin kamu kena Secret Rizky. Ini urusan rumah tangga kami berdua. Bukan urusan kamu buat ikut campur. Kamu ikut aku pulang sekarang juga. Lapisin aku. Aku udah dapat persetujuan organisasi. Dan resmi cerai sama kamu. Kamu bilang apa? Kamu bilang apa? In Xiaoyao. Ini cara yang kamu pikirin? Bukan. Semua orang di kompleks keluarga tahu. Cerai itu harus lewat prosedur resmi. Kamu bilang cerai ya cerai. Malah bawa-bawa sekretaris dibuat pura-pura. Sekarang kamu benar-benar makin berani ya. Di depan ngomong ngawur gini ya. Ayo, pulang sekarang juga. Lapisin aku. Ayo. Kamu nggak punya hak buat narik-narik aku. Aku udah cerai sama kamu. Cerai, cerai. Dari mana kamu berani ngomong cerai? Menurutku kamu cuma mau kabur. Ngelak dari tanggung jawab ngurus mertua. Dulu kalau bukan karena orang tuaku, maksa aku buat nikahin kamu nggak bakal bisa jadi istriku. Mereka bilang kamu cewek baik. Percaya sama kamu seumur hidup. Tapi kamu? Menurutku kamu nggak tahu balas budi. Dulu. Aku tiap hari sempetin waktu buat ngurus orang tua. Setelah nikah sama dia, aku makin rajin. Ngelakuin tugas sebagai menantu perempuan. Tapi dia malah ngindar dari aku. 3 tahun cuma sekali pulang. Itu pun cuma sehari langsung pergi. Semua tanggung jawab keluarga dilempar ke aku. Pengorbananku. Dia nggak pernah lihat. Terserah kamu mau bilang apa. Kita udah nggak ada hubungan lagi. Jangan mimpi deh kamu. Xiao Jin. Rekan Yin Xiaoyao udah mutusin. Setelah pulang dari luar negeri langsung ke dasi. Dalam kasus kayak gini boleh cerai khusus. Dan nggak perlu persetujuan dari pasangan. Bohong banget konyol. Secret Rizky. Dia itu cuma ibu desa aja. Tahu apa soal dasi bayi? Tolong deh, kalau mau tiru Yuan Ya, tiru yang bener dong. In Xiaoyao, mimpi kamu buat kuliah di luar negeri, udah saatnya bangun. Yang penting itu ngurus keluarga. Itu tugas kamu. Dulu. Aku nggak cuma sekali bilang ke Xiao Jin soal dasi bayi. Aku pengen pakai ilmu yang aku pelajari buat berbakti sama negara. Tapi dia cuma ingat omongan Yuan Ya soal cinta-cintaan. Yang dia peduli. Cuma aku harus jago urusan rumah tangga. Engaraz mertua. Bantija barisan semua masalah kesel. Xiao Jin, lihat deh.
Daerah Dasibi di negara kita lagi berkembang pesat. Aku pengen pakai ilmu yang aku pelajari buat berbakti sama negara. Urusan Dasibei nggak usah kamu pikirin. Tugas kamu itu di rumah, ngurus mertua sama bersih, urusan rumah tangga aja. Yuan yang ngajak aku nonton film, waktunya mepet, aku harus pergi duluan. Kamu masih mau tiru-tiru Yuan ya? Kamu nggak bakal bisa kayak dia. Xiao Jin demi nganterin cinta pertamanya buat ngejar mimpi. Dia bisa dengan gampang hancurin hidup aku seumur hidup. Lihat itu APA. Rekan Yin, ini surat izin keluar negeri kamu, orang. Sekretaris, mobilnya udah berhasil dikejar. Lihat tuh, mobil kantor urusan studi luar negeri beneran balik. Kalian berdua, cepat turunin Yuan Ya dari mobil itu. Wah, rame banget nih. Sekretaris Himau, bikin acara perpisahan buat aku, makanya manggil aku balik ya. Kakak ipar, waktu kamu mau ke luar negeri, nggak ada satu orang pun yang nganterin kamu. Aku mau ke luar negeri, semua orang malah bikin acara perpisahan buat aku. Beda banget, ya nasib orang. Kamu sih, mau tiru-tiru juga nggak bakal bisa. Kamu ketua APA. Cewek desa yang nggak tahu apa-apa berani ketawain aku. Di depan Xiao Jin, Yuan Ya selalu jadi cewek kalem dan sopan. Waktu orang lain meremehkan aku, karena aku dari desa. Dia kelihatannya baik nerima aku. Padahal diam-diam, dia pakai aku buat nunjukin kalau dia lebih berpendidikan dan beradab. Kalau aja dia nggak kebablasan senang. Xiao Peu mungkin selamanya nggak akan tahu wajah asli Yuan Ya yang sebenarnya. Yuan Ya, kamu nggak tahu surat bukti studi luar negeri itu hasil curian? Siapa juga yang mau repot-repot nganterin maling kaya kamu pergi? Ngapain bengong di situ? Tangkap dia buat aku. Aku nggak mau turun. Aku nggak mau turun dari mobil. Jatah keluar negeri itu punya aku. Nggak ada yang bisa maksa aku turun. Ah, Nyolong surat bukti studi luar negeri orang lain, masih bisa jalan dengan santainya gitu. Kok bisa sih ada cewek setega dan gak tahu malu kayak kak? Cepat pergi. Kalian jahat banget. Jatah keluar negeri itu jelas-jelas dikasih sama Kak Xiao Jin buat aku. Dia suruh kakak ipar ke kampung buat urus mertua. Jatahnya juga nggak boleh kebuang sia-sia dong. Aku gantiin dia, salah aku di mana? Xiao Jin udah nggak punya hak urus-urusan aku lagi. Aku sama dia pagi ini udah resmi cerai. Dia rebut surat aku buat dikasih ke kamu. Itu namanya rampas dong. Nggak mungkin. Kamu bilang bohong. Mana mungkin kamu rela cerai sama dia? kamu naik aja dulu. Tenangin diri dan belajar. Sisanya biar aku yang urus. Nggak boleh pergi. Ini jatah aku. Tanpa surat cerai. Kamu nggak boleh kemana-mana. Kamu kira Pak Sekretaris, sama teman-teman di sini, cuma pura-pura buat nipu aku? Kamu pikir aku begoya? Kita nggak pura-pura. Bu Yin beneran udah cerai sama kamu. Dan surat cerainya udah disetujui. Sebentar lagi bakal dikirim ke sini. Pak Sekretaris, jangan bohongin aku lagi. Aku paling ngerti dia. Kalau dia berani cerai sama aku ganti nama deh, bukan Xiao lagi. Surat cerainya udah keluar. Pak Sekretaris. Lihat baik-baik. Senior Addison di sini. Udah tanda tangan setuju aku cerai sama Xiao Jin. Mulai sekarang, aku sama Xiao Peu nggak ada hubungan apa-apa lagi. Insya Allah. Kamu kasih lihat surat cerai orang lain ke aku. Kamu kira aku bego? Xiao, Xiao Jin. faktanya udah jelas di depan kap. Masih nggak percaya juga? Kakak ipar. Kalau di surat itu tertulis, nama kamu sama Kak Xiao Jin, kita pasti percaya. Coba kamu lihat sendiri. Nama siapa yang tertulis di situ? Kok bisa gini sih?
Ini kenapa sih? Aku cuma nganter sesuai perintah. Dia nggak tanya langsung aja rebut suratnya. In Xiaoyao. Faktanya udah jelas di depan mata. Kamu masih aja aktif. Nggak nyangka demi keluar negeri, kamu bisa sebegitunya. Bener-bener bikin malu. Sekarang kamu diam di rumah aja, nggak boleh ke mana-mana, tanpa izin aku. Xiaojin, Jangan coba-coba. Pak Sekretaris. Sepertinya di pabrik nggak ada aturan. Yang larang suami ngurus istrinya sendiri kan? Xiaojin, lepasin aku. Buyit, udah bukan istri kamu lagi. Dia sama kamu, beneran udah cerai. Pak Sekretaris, sebenarnya Yin Xiaoyao udah kasih kamu apa sih, sampai kamu bela-belain bantu dia acting. Aku ulangi lagi, aku nggak pura-pura sama dia. Dia beneran udah cerai sama kamu. Kamu kerjasama sama istriku buat bohong, dan segitu ngelindungin dia. Sebenarnya kamu maunya apa sih? Nggak takut, aku laporin kamu ke atasan? Xiao Zhengan, jangan pakai otak kamu buat mikirin aku. Pak Sekretaris cuma hargai orang berpotensi aja. Orang berpotensi? Kamu pikir kamu siapa? Kakak kepar. Kamu bela-belaan banget sama laki-laki lain demi Kak Xiaojin. Jangan-jangan. Ada rahasia yang gak bisa diceritain antara kalian. Xiao, Yuanya, kalau kalian berdua masih berani fitnah. Aku sama Buyin. Aku bakal kasih kalian sanksi. Pop and Cat. Aku bakal cari atasan buat minta kejelasan. Yuzelan Sirai pura-pura Yin Xiaoyao. Apa itu ide dari Pak Sekretaris? Kamu, Buyin. Surat cerai kamu udah keluar. Buyin. Xiaojin, buka matamu lebar-lebar. Lihat baik-baik ini apa. Lihat baik-baik. Ini apa? Ini beneran. In Xiaoyao. Kok kamu berani sih? Nggak mungkin. Hang nggak bisa hidup tanpa mama. Kalau kamu masih mau anggap dia sebagai anakmu, kamu harus segera cabut permohonan itu. Aku bisa pura-pura, anggap hari ini nggak pernah terjadi, anak nggak tahu. Balas budi kayak Fanzi itu. Siapa yang mau jadi mamanya? Silakan saja. Kalau kamu manggil Xiao Hang, terus diam-diam manggil Yuan ya mama. Kenapa nggak sekalian nikahin dia aja? Biar kalian bertiga hidup bahagia bareng. Xiaojin. Jelasin ke aku, selama ini kamu ngurusin Yuanya aja udah cukup. Sekarang malah, biarin anak manggil dia mama. Menurutku, kamu udah nggak mau jadi kepala bagian lagi. Ya? Belum cukup. Kamu malah kasih jatah beasiswa Yin ke orang lain. Kamu tahu nggak? Betapa susahnya dapat beasiswa itu? Yin itu asalnya dari desa, dasarnya kurang. Dia latihan keras 3 tahun, baru bisa lolos seleksi. Xiaojin. Di matamu Yuanya itu, 10 tahun baru lulus. Sekolah menengah. Dia punya apa sampai bisa dapat beasiswa ke luar negeri? Menurutku, kamu tuh pilih kasih sampai, nggak masuk akal. Kayak nggak punya hati nurani. Pantes aja kamu nggak punya istri. Yin. Ini penghargaan dari organisasi. Bua kamu. Jaga baik-baik. Ya, pegang baik-baik. Nanti di luar negeri, belajar yang rajin. Kalau pulang, bawa nama baik negara. Bikin kampung halaman. Ikut bangga. Terima kasih, Pak Sekretaris. Nanti kalau kamu udah sampai di barat, kalau nemu cowok yang kamu suka, langsung deketin aja. Asal dia nggak buta, aku yakin. Dia pasti bakal berebut perhatian kamu. Kalau beneran nemu cowok yang cocok di barat, aku nggak bakal pulang lagi. Aku bakal bikin keluarga di sana. Xiaoyao. Daerah barat itu berat kondisinya, di mana-mana juga sama aja. Buat penelitian, mending kamu tetap di sini aja. Nggak bisa. Aku harus pergi. Ayo cepat naik mobil. Jangan sampai ketinggalan pesawat. Kamu nggak boleh pergi, jatah itu cuma buat aku. ah, In Xiaoyao. Kamu jadi pergi nggak? In Xiaoyao. Kamu jadi pergi nggak? Sekarang lihat aja gimana kamu mau rebut jatahku. In Xiaoyao, hadi-hadi.
Ngapain bengong? Cepetan tolongin dia. Yin, surat beasiswa udah diamankan. Ya. Untuk sementara waktu ini, kamu istirahat dulu di klinik. Nanti kalau udah sembuh, baru berangkat. Pihak beasiswa udah tahu soal kondisimu. Terima kasih. Kamu istirahat yang baik. Ya, aku pamit dulu. Aku tahu aku yang salah sama kamu. Yuan ya tiap hari cerita kebaikan. Semakin dia cerita, aku makin kesel. Kupikir dia nggak bisa move on. Ternyata dia sengaja. Aku salah nilai orang. Sayang. Maafin aku sekali ini aja. Kebat permohonan Sire. Balik ke rumah sama aku, kita mulai lagi. Andai dulu. Kalau bukan Xiao Jin, ngambil jatah dan uangku. Nyuruh orang nyulik aku, terus bikin aku luka parah. Aku nggak bakal cacat seumur hidup dan hidup susah. Dia nggak pernah nyesel nyakitin aku. Aku juga nggak bakal maafin. Kamu mendingan hidup bahagia sama Yuan ya? Atau jangan-jangan, karena dia bisa jadi vegetatif, kamu jadi nggak mau sama dia? Tapi dia itu Mama Hang Hang. Kamu tega? Soal Hang Hang manggil Yuan ya mama. Itu salahku juga. Tapi Yuan ya selalu bilang ke aku, dia sendirian di komplek perumahan, nggak punya keluarga, minta aku dan Hang Hang jadi keluarganya. Hang Hang yang manggil dia mama duluan, dia pun terima. Aku yang nggak cegah. Aku janji, hal kayak gini nggak bakal kejadian lagi. Sayang, Maafin aku sekali ini aja, balik sama aku, yuk. kenapa kamu mikir aku masih mau sama kamu? Dunia di luar itu luas banget, nggak tahu berapa banyak cowok keren yang nungguin aku. Sedangkan kamu, ya udah jagain Yuan ya aja. In Xiaoyao. Nanti aku bakal jadi profesor besar. Kamu cacat. Orang lain pasti pandang rendah sama kamu. Mimpi itu bagus kok. Kebetulan kamu bisa tiap hari tiduran di ranjang, piwait bermimpi. Selamat ya. Akhirnya kamu jadi Nyonya Xiao seperti yang kamu mau. Oh ya. Aku bawa juga anakmu ke sini. Heng. Sekarang papa kamu nggak ada. Kamu harus jaga mama baik-baik. Di rumah, masakin dia makanan enak. Cuciin bajunya, masak, rapiin tempat tidur, gantiin papak. Semua itu. Tugas kamu. Ingat, jangan pernah ngeluh, kalau enggak, semua orang bakal bilang kamu anak durhaka. Aku nggak mau. Badan Tante Yuan bau banget. Aku nggak mau mama yang nggak berguna. Dia siapa? Aku nggak kenal, aku cuma mau mama. Mama, bawa aku ke luar negeri. Ya. Hari aku dan papa kamu, Sire. Aku udah bukan mama kamu lagi. Mama kamu yang sebenarnya adalah Yuan ya. Mama, aku tahu aku salah. Yuan ya, kalau bukan demi jaga nama baikku di pabrik, nggak bakal aku nikahin kamu. Jengge ya, mending kamu diam aja di rumah. Papa, kenapa Tante Yuan ya jadi kayak gitu? Aku nggak mau dia di rumah. Dia jadi kayak gitu karena memang pantas dapat balasan. Papa, aku mau mama. Kamu kenapa sih? Cuma segini doang bajunya, dari tadi belum selesai juga. Mau bikin aku malu di komplek, ya? Aku cuci sekarang. Cepetan. Ternyata dia bukan orang yang nggak bisa apa-apa. Sebenarnya yang nggak pernah peduli sama dia. Aku benar-benar bodoh. Sampai rela ninggalin perempuan sebaik ITU. Papa, mama beneran nggak bakal balik lagi. Kita harus cari mama sampai ketemu. Ay Greco.
Aku hidup susah. Kalian juga jangan harap bahagia. Aku pasti bakal bangkit. Biar kalian semua ngerasain akibatnya. Pak Sekretaris. Xiao Jin. Kenapa kamu jadi kayak gini? Pak Sekretaris. Xiao, masih bakal balik lagi nggak? Kalau tahu bakal begini. Kenapa dulu harus seperti itu? Xiao Jin. Kalian sudah cerai. Lagi pula. Kamu juga sudah menikah sama Yuanya. Jadi, jangan gangguin lagi, ya. Aku nggak akan menyerah. Aku bakal terus cari dia. Aku bakal pakai sisa hidupku. Biwait menbus simua kesalahanku ke dia. Mama, akhirnya Mama pulang juga. Mian-Mian lagi bikin roti, Ma. Iya, benar. Mama kan capek banget ngajar tiap hari, aku juga pengen bantuin Mama sedikit. Mian-Mian memang anak baik. Oemkin. Mian Mian. Sepertinya chef kecil kita punya karya baru lagi. Nih, Dulu. Aku udah kayak kerja rodi buat keluarga Xiao. Tapi akhirnya malah dikianati sama mereka. Mian-Mian itu anak yatim. Diselamatin sama Chini Fei. Baru ikut aku 3 tahun. Tapi selalu perhatian banget sama aku. Dan selalu mau bantuin aku. Mama, kenapa Mama nangis? Mama nggak nangis kok. Mama, cuma ngerasa Mian-Mian dewasa banget. Mama seneng. semua urusan buat balik ke Indonesia udah diatur. Kamu yakin mau pulang ke kampung dulu? Baru KI Barat Laut? Ayah. Aku pengen ajak Mian-Mian pulang. Urus administrasi dia dulu. Kamu nggak takut ketemu mantan suamimu? Masalah itu udah lama selesai. Sekarang aku cuma Yin Xiao, bukan mantan istrinya lagi. Ok, Aku temenin kamu pulang. Sekalian bantu-bantu juga. kakak senior, makasih ya. Kamu kan adik kelasku, bantuin kamu itu udah seharusnya. Kakin. Kakin, akhirnya kamu pulang juga setelah selesai belajar. Pak Sekretaris He, terima kasih sudah repot-repot. Jemput kami. Saya nggak sia-sia datang. Kok, soalnya sekarang di pabrik, ada banyak mesin yang bermasalah. Sekarang kamu udah balik. Mumpung, kamu belum berangkat ke barat laut. Saya pengen kamu ke Guangli dulu. Bantu saya sebentar. Gimana? Ternyata, Pak Sekretaris He, ada maksud lainnya. Seyaraza, bantuin sedikit gini, kamu nggak akan nolak. Kan? Pak Sekretaris He udah banyak bantu saya sebelumnya, tentu saja saya nggak akan nolak. Oke, ayo naik mobil. Xiao, Mama. Xiao. Mama. Akhirnya Mama pulang juga. Aku sama Hang Hang hari ini, sengaja jemput Mama pulang. Xiao Jin, kita udah cerai. Xiao, balik aja sama aku ya. Aku udah berubah sekarang. Aku bakal tibas simua kesalahanku. Dan bakal lebih baik sama kamu. Gimana? Kalau kamu berani sentuh Xiao lagi, aku nggak bakal segan hancurin kamu. Kamu siapa sih? Urusan aku sama Xiao. Nggak ada hubungannya sama kamu. Mama. Xiao. Kenapa dia manggil kamu Mama? Dia itu mama aku, bukan mama kamu. Mian-Mian, Mama, ayo kita pulang. Lepaskan mamaku. Aku nggak akan biarin kamu sakitin dia lagi. berhenti sekarang juga. Hang Hang. Aku ini anak kandungmu. Kenapa kamu malah bantu dia? Bongga. Xiao Heng, aku udah didik kamu 7 tahun. Bukan supaya kamu ngomong kasar di sini. Atau senaknya ngerendahin orang lain. Kamu bukan anak. Sejak kamu panggil Yuan ya sebagai mama. Sejak itu hubungan kita udah selesai. Papa, Mama beneran udah nikah sama orang lain?
Nggak mungkin, jangan ngomong sembarangan. Kita udah nunggu mama kamu 3 tahun. Nggak mungkin dia setega itu. Xiao Yao. Pihak Xiao, kamu sama Xiao udah resmi cerai. Tolong jangan ganggu dia lagi. Sekarang, Xiao itu tunangan saya. Tolong hargai diri sendiri. Gak mungkin. Xiao Yao. Kamu pasti lagi marah sama aku kan? Aku ini suamimu selama 10 tahun. Terus. Terus Hang, dia itu anak yang kamu kandung selama 10 bulan. Masa sih, semua itu kalah, sama anak nggak jelas itu? Mian itu satu-satunya anak, dia bukan anak nggak jelas. Ngomong kayak gini sekarang udah nggak ada gunanya. Dulu kamu pergi sama dia. Aku tahu kok, kalian berdua waktu itu, cuma mikirin Yuan ya. Sekarang kamu udah nggak punya hak ngomong kayak gini. Dulu aku memang bodoh, percaya sama Yuan ya, tapi sekarang aku bisa cerai sama dia kapan aja. Perkataan yang udah keluar, sama kayak air yang udah tumpah, nggak akan bisa diambil lagi. Aku juga nggak akan pernah balik lagi. Papa, apa mama beneran? Gak mau sama kita lagi? Hang, jangan nangis. Ayo cepetan minta maaf sama mama, biar dia maafin kita, terus pulang sama kita. Ayo cepat. Mama. Aku tahu aku salah. Aku janji bakal berubah. Tolong ya, jangan tinggalin aku. Xiao Yao. Kita tahu kita salah. Dulu memang kita yang jahat sama kamu. Bisa nggak kita mulai dari awal lagi? Ayo nikah lagi sama aku. Kenapa sih? Masa selama bertahun-tahun ini, kamu nggak ada sedikit pun perasaan sama aku? Nggak ada sama sekali. Kalian nikahin aku ke keluarga siap. Kumabiwait jadi, pembantu keluarga kalian aja. Semua kepura-puraan kalian sekarang. Biwait aku. Nggak ada harganya sama sekali. Xiao Yao, aku. Mendingan kamu, lupain aja soal nikah lagi sama aku. Kita itu udah selesai, 3 tahun yang lalu. Paki, maaf ya. Udah bikin repot. Aku mau pulang ganti baju dulu. Abis itu kita ke pabrik lihat mesin. Oke. Ayo naik mobil. Xiao Yao. Aku pasti bakal bikin kamu mau pulang ke rumah dengan ikhlas. Dengar-dengar Pak Hi mau jemput insinyur senior yang baru pulang dari luar negeri. Semua mesin pabrik yang rusak itu. Ngarepin banget insinyur itu buat benerin. Emangnya sehebat apa sih? Cuma insinyur setengah matang, yang pulang dari luar negeri. Mana bisa dibandingin sama pengalamannya? Ya kita selama 3 tahun. Menurutku, Pak Hi itu malah cari yang jauh-jauh. Udah deh. Pahi pasti punya pertimbangan sendiri pilih orang. Nanti juga ketahuan. Hebat apa enggaknya orang itu pas udah di sini. Benar juga. Lihat deh. Mesin-mesin ini yang bermasalah. Sebelumnya kita udah panggil beberapa teknis, tapi nggak ada yang bisa benerin. Kamu kan lulusan terbaik yang terkenal di sini. Aku harap sebelum kamu ke barat. Camus Bizabantuaku. C'est les insomnieux à Mazalaini. Tenang aja. Aku jamin tugasnya bakal selesai. Oke. Kamu cek dulu ya. Aku mau urus sesuatu dulu. Oke, SIP. Halo. Kamu siapa sih? Kok bisa-bisanya masuk ke pabrik kita? Iya, benar banget. Xiao Yao. Ternyata kamu balik lagi. Dia itu mantan istrinya Pak Xiao. Kok bajunya kayak gitu sih? Xiao Yao. Kamu balik dari luar negeri gara-gara gagal ya, makanya pulang diam-diam. Jangan-jangan kamu balik ke pabrik kita buat minta kerja ke Pak Hi? Yuan ya. Lama nggak ketemu. Kamu masih aja sama kayak dulu. Berhenti. Yuan ya. Kamu mau apa? Udah lama nggak ketemu? Ngobrol-ngobrol dikit lah, aku sama kamu. Emang ada apa buat diobrolin? Mau ngomongin, gimana kamu godain Xiao Jin, nyolong surat izin keluar negeriku? Atau mau bahas, gimana kamu ngajarin Xiao Hang, buat manggil kamu mama? Kamu. Yuan ya. Kamu kira, aku masih Yin Xiao yang dulu? Aku juga pengen lihat. Kamu yang katanya gagal di luar negeri, mau ngapain ke aku? Berhenti.
Yuan ya. Bu Yin itu insinyur yang khusus diundang sama pabrik. Kalo Camus Berani curant Ajar Lagi Samadia. Percaya nggak? Aku bisa pecat kamu detik itu juga. APA? Kamu itu insinyur senior, yang dimaksud Pak Hi? Apa? Kamu itu insinyur senior, yang dimaksud Pak Hi? Ayah, sayangnya nggak sesuai harapan kamu. Aku nggak jatuh miskin. Udah, lain kali aja kalau mau ngomong. C'est 40 Semu à Balik Kerja. Ayo, cepat. Yin Xiaoyao. Kamu pikir siapa kamu? Kok bisa hidup lebih baik dari aku? Kalian ngapain kesini? Mian bilang mau jemput kamu pulang kerja. Aku takut dia sendirian nggak aman, jadi aku ikut. Mian, kita baik banget ya. Mama beliin kamu kue cubit. Mau? Makasih, Mama. Eyo. Yin Xiaoyao. Kamu udah nikah lagi dan punya anak ya? Hang. Papa nggak bolehin aku ngomong sama kamu. Minggir, aku mau pulang. Hang. Tante pasti sedih ya? Hang. Janji ya? Gimana? Eyo. Mian, makan yang banyak ya. Makasih, Mama. Hang. Itu kan mama kandung kamu. Kok kamu biarin anak itu ngerebut mama kamu? Apa yang anak itu punya sekarang? Harusnya semua milik kamu. Aku nggak akan biarin dia rebut mama aku. Xiaohang. Bisa kasih tahu ibu guru, kenapa kamu robek buku pelajaran Mian? Kalau kamu nggak mau ngomong. Ibu guru terpaksa panggil papa kamu ke sini. Panggil aja, sekalian aja mama aku dipanggil juga. Bu guru, boleh nggak jangan panggil orang tua? Aku yakin Xiaohang. Nggak sengaja kok. Nggak usah kamu bela aku. Aku emang sengaja. Xiaohang, apa-apaan sih sikap kamu? Kayaknya memang harus panggil orang tua kamu ke sini. Maaf. Xiaoyao. Kamu juga tahu Hang bikin masalah di sekolah. Hang bikin masalah? Kamu ke sini bukan buat Hang kan? Buletin guru. Mama, akhirnya mama datang. Mama, akhirnya mama datang. Aku bukan mama kamu. Bu guru, Mian, ada salah apa ya? Nggak. Mian baik-baik aja kok. Anya. Xiaohang yang Robek buku pelajaran Mian. Tapi dia sama sekali. Nggak mau ngomong alasannya kenapa. Makanya aku panggil kalian ke sini. Hang, kenapa kamu lakukan itu? Biasanya aku udah ngajarin kamu gimana? Aku tanya, jawab dong. Aku nggak salah, semuanya salah dia. Kamu. Mian, bilang ke mama, apa yang terjadi? Kalau memang kita salah, ya kita minta maaf ke orang. Gimana? Bu Ying, Mian nggak salah apa-apa. Dia anak baik kok. Tapi Xiaohang memang nggak mau ngomong apa-apa. Mungkin orang tua kalian lebih tahu masalahnya. Mama, jangan bahas lagi. Kita pulang aja. Gak usah pura-pura baik sama aku. Aku emang gak suka sama kamu. Kamu siapa kok berani rebut mamaku? Benar kata Tante Yuania. Xiaohang, aku kasih tahu kamu sekali lagi. Aku bukan mama. Kalau kamu berani ganggu Mian lagi, jangan salahin aku kalau aku nggak sopan sama kamu. Hang, siapa yang suruh kamu ketemu Yuania? Udah cukup. Karena Mian bilang nggak apa-apa. Buletin guru, jadi urusan ini sampai di sini aja ya. Aku bawa Mian pulang dulu. Bu guru, kami juga pulang dulu. Ayo. Xiaoyao. Masalah ini,
Aku pasti akan kasih penjelasan ke kamu. Nggak perlu, jauh-jauh aja dari hidupku. Jangan ganggu aku lagi. Bener-bener nggak nyangka, kamu masih berani cari aku. Yuanya. Kamu masih aja nggak kapok ngajarin anakku yang nggak bener. Engagerin? Anak kamu emang dari sananya udah bandel. Aku cuma sedikit provokasi. Langsung nurut sama aku. Sama aja kayak kamu. Ngomong apa sih kamu? Ulangi lagi kalau berani. Aku nareng? Kayaknya kamu kesel karena aku ngomong bener deh. Aku kasih tahu ya, urusan keluarga nggak ada urusan sama orang luar kayak kamu. Mending kamu jaga sikap. Kalau nggak, aku nggak bakal biarin kamu. Justru aku nggak bakal biarin kalian. Dia orangnya. Terserah kalian mau gimana. Yin Xiaoyao. Aku pasti bakal hancurin hidup kamu. Ternyata benar kak. Kayaknya kamu lumayan pinter ya. Tapi walaupun kamu pinter, sekarang kamu tetap ada di tangan aku. Yuan ya, sebenarnya kamu mau ngapain? Tentu aja biar kamu hilang dari dunia ini. TAPI. Kalau langsung hilang gitu aja, terlalu gampang buat kamu. Aku mau balikin semua rasa malu yang aku terima ke kamu. Orang Mesuk. Jangan teriak. Di tempat aku. Di tempat aku. Orangnya ada di sini. Kak ya, tolong selamatin kami. Kamu teriak apa sih? Aku sama sekali nggak kenal kamu. Yuanya. Aku dengar jelas dari luar pintu. Masih mau ngeles? Bukan kami yang lakuin, semuanya dia. Dia yang nyuruh kami. Kamu diam. Berani beraninya fitnah aku. Yuanya. Mereka nggak fitnah kamu. Aku sendiri lihat semuanya. Kamu yang nyuruh mereka berdua ngelakuin ini. Orangnya juga, aku sama Qin Tongzi, yang nangkep bareng. Berhenti. Ternyata benar kalian. Xiao Jin. Kamu udah tahu dari awal ya? Yuan ya. Kalau kamu berani lakuin ini, harus siap juga kalau ketahuan. Apa ada yang lebih kuat? Dari pengakuan, kamu sendiri? Kita. Tentu aja harus manfaatin kesempatan. Yuan ya, kamu harus tanggung jawab atas semua yang kamu lakuin. Yin Xiaoyao. Kalau gitu kita hancur bareng aja. Hei Tai. Tolong. Cepat bawa ke klinik. Hahaha, kamu udah nggak ada, dendamku akhirnya terbalas. Xiaoyao. Dokter bilang lukanya nggak parah, istirahat sebentar pasti sembuh. Aku nggak apa-apa. Akhirnya aku bisa lakuin sesuatu buat kamu. Bisa lindungin kamu dari tusukan ini. Aku benar-benar senang. Aku janji aku udah berubah. Kamu mau kasih aku kesempatan lagi nggak? Makasih, Xiao Jin. Tapi di antara kita, udah nggak mungkin lagi. Boleh aku tanya kenapa? APA gara-gara Qin Yifei? Nggak ada hubungannya sama Qin Yifei. Walaupun nggak ada Qin Yifei, aku juga nggak akan biarin diri aku jatuh ke lubang yang sama. Sekarang, aku punya karir sendiri, punya mimpi sendiri, dan semua itu jauh lebih berharga daripada jadi Nyonya Xiao. Aku ngerti sekarang. Ternyata aku yang selama ini meremehkan kamu. Kamu istirahat yang baik ya. Urusan di pabrik sudah aku bersihin akhir-akhir ini. Sebentar lagi, aku bakal berangkat ke barat laut. Xiaoyao. Semoga masa depan kamu cerah. Semoga semuanya lancar. Makasih. Yuan ya bilang, dia mau ketemu kamu. Lihat aku kayak gini sekarang,
Kamu pasti seneng banget ya. Aku nggak ada yang perlu Kamu cuma dapat hukuman yang memang pantas buat kamu. In Xiaoyao. Tahu nggak apa yang paling aku nggak suka dari kamu? Ya sikap kamu sekarang ini, kayak semuanya nggak penting aja. Kamu tuh siapa? Yuan ya. Kalau kamu mau fokus ke jalan yang benar, nggak bakal jadi kayak gini. Semua ini akibat perbuatan kamu sendiri. Nggak bisa salahin orang lain. Tentu aja kamu bisa ngomong gitu. Karena sekarang, semuanya udah kamu dapetin. In Xiaoyao. Kita orang biasa, nggak bakal ganggu kamu lagi. Aku bakal Jack hang pulang kampung. Sekalian Jack and the neck. Sekarang waktunya jelas, semua urusan orang udah di depan beres. Kamu Orang udah udah jelas semua. Aku dengar katanya. Kamu juga mau berangkat ke barat laut. Baguslah. Nggak ada apa-apa lagi. Semuanya udah selesai. Hang! Kamu masih mau ngomong apa? Semuanya udah selesai. Udah selesai. Kamu nggak. Anggap aku sebagai ibu. Tapi aku tetap mau panggil kamu begitu. Mulai sekarang aku pasti nurut sama ayah. Jadi anak yang baik. Jadi orang yang baik. Maaf ya. Aku nggak seharusnya marah sama kamu. Mulai sekarang aku bakal jagain Mian-Mian. Pasti jagain Mian-Mian baik-baik. Pasti jagain Mian-Mian. Oke. Aku, orang yang bakal jagain ibu dengan baik. Makan yuk. Ayo makan. Kita naik mobil aja. Ayo pergi. Jalan bareng kamu. Barang yang disuruh beli sudah dibawa pulang. Cepat. Cuci tangan dulu, siap-siap makan. Restaurant Fengshi. Fengshi makan. Makan di Fengshi. Kalian berdua tunggu sebentar, makanannya sebentar lagi jadi. Mama, Om Kin, baik banget sama kamu. Kamu nggak mau pertimbangkan, biar Om Kin jadi papaku aja? Mian-Mian. Ngomongin apa sih bisik-bisik gitu? Aku bilang, gimana kalau Om Kin jadi papaku aja? Soal itu, harus tanya persetujuan mamamu dulu. Ayo, makan-makan. Mian-Mian, sini, makan yang banyak. Ya, tiket kereta ke barat laut, sudah aku belikan. Posisi kerja juga sudah aku urus. Nanti, siapa tahu kita masih bisa, tetap jadi tetangga. Shige. Bukannya lebih baik kap. Tinggal di kampung halaman? Tapi itu bukan pilihan yang paling benar. Semuanya demi kontribusi untuk negara. Aku juga ingin mewujudkan nilai diriku sendiri. Ying Xiaoyao, Xiangzi. Ini foto kenangan yang waktu itu aku ambil buat kamu. Semoga kamu selalu pegang teguh niat awalmu. Demi kemajuan negara. Bisa membawa kebanggaan dan warna baru. Dan terus mencetak prestasi. Ayah. Aku pasti nggak akan mengecewakan harapan semua orang. Selamat di tempat yang pernah memberiku banyak penderitaan ini. Aku mau mulai babak baru dalam hidupku. Kedepannya, aku pasti bisa hidup lebih baik.